Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kuliah Oceanografi Umum di pertemuan keempat. Tema kita pada hari ini adalah tentang karakteristik fisik dan kimia air laut. Jadi kita akan belajar tentang sifat-sifat fisik dari air laut dan juga sifat-sifat kimia dari air laut itu sendiri. Nah, apa yang harus kita capai dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah kita paham tentang molekul air dan sifat uniknya, bagaimana bisa ada garam di dalam air tersebut terkait dengan sifat dari molekul air itu sendiri. Kemudian ada istilah atom, ada istilah temperatur, bahang spesifik, dan harus bisa Anda jelaskan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah mengetahui tentang jenis bahan yang terlarut di dalam air laut. Kemudian apa pentingnya pelarutan tersebut dan bagaimana perbedaannya terhadap waktu. Serta yang ketiga adalah menjelaskan tentang variasi salinitas, suhu, dan tekanan di dalam air laut, bagaimana bisa mengubah sifat fisik kimia, serta bagaimana interaksi antara salinitas, suhu, dan tekanan itu sendiri terkait dengan sifat dari air laut itu. Nah, kita mulai pembahasan kita dengan sifat unik atau karakteristik unik dalam air itu. Air secara global, secara general, secara umum, itu memiliki sifat-sifat yang unik. Yang pertama, air itu bisa berada dalam bentuk fase yang berbeda. Ditemukan dalam bentuk padat, dalam bentuk cair, bahkan dalam bentuk gas. Jadi ketiga fase itu air ditemukan atau bentuk dari air itu ada dalam tiga jenis yang berbeda. Kemudian air itu mampu menyimpan panas itu dengan baik. Sehingga dikatakan bahwa air memiliki kapasitas bahang yang tinggi. Nah, dengan kemampuan ini, maka air bisa memiliki atau berperan dalam proses pengaturan iklim. Kenapa bisa demikian? Karena ketika air itu mendapatkan panas, kemudian panasnya disimpan, maka akan berpengaruh terhadap suhu secara keseluruhan. Yang ketiga, air itu digunakan sebagai pelarut. Hampir semua bahan, semua molekul, semua jenis persenyawaan itu bisa dilarutkan di dalam air. Sifat unik dari air. Kemudian struktur molekulnya. Bagian terkecil dari suatu zat itu kita kenal sebagai atom. Atom itu memiliki inti, kemudian memiliki juga muatan. Bagian dari atom itu ada muatannya. Muatan itu terdiri dari muatan positif yang kita sebut sebagai proton, muatan negatif adalah elektron, serta muatan yang sifatnya netral atau neutron. Nah, jika suatu unsur itu memiliki atom, maka dia dikatakan stabil kalau sifatnya adalah netral. Jadi jumlah atom dengan jumlah proton dan neutron serta elektron yang sama. Atom-atom yang bermuatan positif ataupun bermuatan negatif, maka muatannya itu kita sebut sebagai ion. Ion positif dan ion negatif. Kemudian atom-atom ini terikat secara kimia dengan atom yang lain, baik yang jenisnya sama ataupun yang jenisnya berbeda. Kemudian atom ini akan membentuk molekul. Nah, kemudian jika
suatu unsur jumlah neutron ataupun jumlah protonnya itu bersifat unik atau bervariasi, maka dikatakan bahwa unsur tersebut memiliki isotop. Atau dengan kata lain bahwa suatu atom itu memiliki isotop jika neutronnya itu berbeda di dalam atomnya, di dalam inti atomnya. Ada yang neutronnya itu 0, ada yang 1, ada yang 2, dan ada yang 9, 10, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan air? Air itu merupakan persenyawaan yang tersusun atas unsur hidrogen dan unsur oksigen. Kalau kita lihat di tabel periodik unsur-unsur kimia, bahwa hidrogen itu ada di bagian kiri. Ini adalah bagian unsur yang lebih cenderung melepaskan elektronnya, dan dia lebih bersifat muatannya positif. Jadi kecenderungannya kalau unsur hidrogen atau H itu dia akan cenderung melepaskan elektronnya, sehingga dia lebih ada dalam bentuk H positif. Sedangkan oksigen dia di bagian kanan dari tabel yang lebih mudah melepaskan atau mendapatkan elektron, dan biasanya dia bermuatan negatif. Nah, di dalam sifatnya H2O tadi, itu ada dalam bentuk gas, cair, dan juga dalam bentuk padat. Nah, dalam bentuk yang berbeda ini, struktur molekulnya itu juga berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini, ketika air ini dalam bentuk padat, biasanya dalam wujud es, maka ikatan molekulnya itu membentuk struktur tertentu, saling berikatan antara satu molekul dengan molekul yang lainnya. Sedangkan dia dalam bentuk cairan atau dalam fase cairnya, molekul ini tidak keseluruhannya terikat dengan molekul lainnya. Ada molekul yang bebas. Kemudian dalam bentuk gas, molekul-molekulnya itu memiliki jarak yang cukup jauh. Kemudian jumlah molekulnya juga relatif lebih sedikit dibandingkan ketika dalam bentuk fase cair ataupun fase padat. Nah, air itu akan berubah dari satu fase ke fase yang lainnya tergantung dari faktor yang berpengaruh terhadap perubahan fase tersebut. Dalam hal ini adalah temperatur dan tekanan. Air itu akan ada dalam fase yang padat, itu pada tekanan yang relatif tinggi dan temperatur yang rendah. Kemudian pada temperatur yang sangat tinggi dan tekanan yang rendah, dia ada dalam bentuk gas. Kemudian pada temperatur yang cukup tinggi dan tekanannya juga relatif tinggi, kecenderungannya ada dalam fase liquid. Perubahan temperatur dan tekanan ini akan merubah fasenya dari padat ke cair, kita sebut sebagai pelelehan atau meleleh. Kemudian dari cair ke padat itu kita sebut sebagai pembekuan atau membeku. Kemudian dari cair ke gas itu adalah penguapan. Dari gas ke cair itu adalah peristiwa kondensasi.
kemudian dari padat ke gas itu adalah menyublim peristiwanya, kemudian dari gas ke padat peristiwanya kita sebut sebagai deposisi. Ini perubahan unsur-unsur atau perubahan molekul dari air. Lalu bagaimana dengan air laut? Air laut itu memiliki karakteristik yang hampir sama dengan air pada umumnya, hanya yang membedakan adalah adanya salinitas. Sifatnya terhadap temperatur, kemudian terhadap densitas, kemudian terhadap tekanan secara umum itu hampir sama. Hanya kemudian dengan adanya salinitas, dia akan berpengaruh terhadap densitas. Kemudian dengan pengaruh temperatur juga serta tekanan, ini juga akan mempengaruhi densitas dari air. Tapi secara umum sifatnya jika tidak ada salinitasnya dia akan sama dengan sifat air pada umumnya. Lalu apa itu salinitas? Salinitas itu adalah persenyawaan yang terkandung atau yang dilarutkan dalam air. Dari mana senyawa itu berasal? Ataupun dari mana unsur-unsur yang terlarut itu berasal? Dominan itu merupakan hasil pelapukan batuan yang ada di darat, kemudian dibawa oleh sungai masuk ke dalam laut. Ada juga yang berasal dari lapisan bumi bagian dalam, ini biasanya melalui erupsi gunung berapi yang ada di dalam laut, kemudian juga melalui saluran hidrotermal. Sehingga konsep salinitas itu adalah mencerminkan seberapa banyak unsur yang dilarutkan. Semakin besar unsur yang dilarutkan, maka salinitasnya akan menjadi lebih besar. Nah, seberapa banyak unsur yang dilarutkan, maka air laut itu bisa melarutkan sampai dengan 3,5% dari bagiannya, atau sebanyak 35 ppt. Ppt ini adalah singkatan dari part per thousand. Artinya 1 bagian per 1000 bagian. Jadi kalau kita punya air itu adalah 1000 bagian, kalau dalam berat itu misalnya dalam bentuk gram, maka unsur terlarutnya itu adalah, kalau dia 35 ppt, artinya 35 gram. Ada 35 bagian unsur terlarut dalam 1000 gram air laut. Nah, 35 ppt atau 3,5% itu terdiri apa saja? Secara keseluruhan dia lebih dari 70 elemen. Nah, tetapi dari 70 elemen ini ada elemen-elemen yang utama. Nah, elemen utama itu kenapa? Karena jumlahnya yang relatif lebih besar. Apa saja elemen-elemen tersebut atau elemen yang paling besar tersebut? Ada yang disebut sebagai mayor elemen. Elemen utama ini yang jumlahnya cukup besar. Apa saja? Ada klorid atau Cl, kemudian ada sodium atau Na, ada sulfat, ada magnesium, dan lain sebagainya.
Nah, karena jumlah dari elemen yang pertama, yaitu klorid dan sodium atau natrium, ini hampir sekitar 85%, maka orang lebih cenderung menyatakan bahwa kandungan garamnya itu didominasi oleh garam NaCl. Jadi ada orang yang menyebutkan garam apa yang ada di dalam air laut, garamnya adalah NaCl, karena unsur terbesarnya adalah unsur klorida dan natrium. Nah, selain unsur mayor, ada juga unsur minor. Ini jumlahnya relatif lebih kecil. Kalau unsur mayor itu jumlahnya adalah per thousand atau 1/1000, unsur minor itu jumlahnya ada dalam bentuk ppm atau part per million, artinya 1 bagian per 1 juta bagian. Nah, selain ada unsur ppm, ada juga unsur S. Jumlahnya dalam ppb, part per billion. Artinya 1 bagian dalam 1 miliar bagian. Nah, untuk salinitas konsepnya didekati dengan part per thousand, karena berdasarkan elemen-elemen atau konstituen unsur dari yang terlarut dalam unsur mayornya. Nah, dari sifat-sifat elemen ataupun persenyawaan yang ada di dalam air laut memiliki sifat yang berbeda-beda. Natrium dan klorin atau NaCl itu memiliki sifat untuk natrium adalah slow absorption, artinya dia lambat diserap. Dan juga lambat untuk dibuang atau dihilangkan. Sehingga dengan sifat ini, maka kita lihat resident time-nya, atau disebut sebagai waktu tinggal, itu tinggi. Artinya, kalau waktu tinggalnya tinggi, dia tidak akan gampang hilang dari air laut. Berbeda dengan kalsium ataupun bikarbonat, dia gampang sekali untuk dihilangkan, baik secara fisik ataupun melalui proses biologis. Sehingga waktu tinggalnya dia relatif lebih rendah. Waktu tinggal yang cukup lama juga dimiliki oleh elemen atau persenyawaan dari kalium, magnesium, dan sulfat. Nah, salinitas itu berbeda-beda di setiap daerah atau di setiap wilayah. Kalau kita lihat gambarnya di sini, ada beberapa wilayah yang salinitasnya itu relatif tinggi. Di Atlantik, kemudian ada bagian di Pasifik, kemudian di Samudra Hindia. Nah, kalau kita lihat di sini, antara Pasifik
kemudian Atlantik, salinitasnya lebih tinggi di Atlantik. Atau dengan kata sederhana, Atlantik itu lebih asin, lebih memiliki salinitas yang lebih tinggi dibandingkan Pasifik. Kira-kira kenapa? Hayo, coba dicari jawabannya. Kenapa ini bisa terjadi? Salinitas di lautan itu berbeda-beda. Ada dua faktor yang dominan terhadap salinitas ini. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Kemudian yang kedua adalah hujan. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan lintang, di sini adalah ekuator atau khatulistiwa. Di sini adalah bagian utara, belahan bumi utara. Di sini adalah belahan bumi selatan. Di sumbu X ini adalah salinitas. Jadi kalau kita lihat di belahan bumi utara, salinitasnya itu ada yang lebih rendah, kemudian tinggi di dekat ekuator, kemudian agak turun lagi di sekitar ekuator, kemudian tinggi lagi di lintang tengah dan turun ketika mendekati daerah kutub. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada selisih antara evaporasi dan presipitasi, antara penguapan dan hujan. Kalau kita lihat di sini, ini titik tengahnya adalah titik 0. Berarti kalau yang di sebelah kiri 0 ini adalah negatif, di sebelah kanan adalah positif. Yang negatif artinya dia hujan itu lebih besar, hujan lebih besar daripada penguapan. Kalau dia bernilai positif, artinya hujannya itu lebih kecil daripada penguapan. Sehingga lebih banyak diuapkan dibanding di bentuk hujan. Sehingga kalau uapnya lebih banyak, maka dia salinitasnya lebih tinggi. Kalau dia salinitasnya rendah, artinya hujannya lebih banyak. Jadi selisih antara hujan dan evaporasi atau penguapan dengan presipitasi, kalau dia nilainya negatif, artinya presipitasinya lebih besar. Hujannya lebih besar, penguapannya lebih kecil. Ini gambaran salinitas permukaan lautan secara umum. Nah, ternyata sebaran salinitas itu menunjukkan adanya hubungan dengan lokasi atau wilayah. Dia memiliki hubungan dengan garis lintang. Garis lintang itu berkaitan dengan presipitasi dan evaporasi tadi. Jadi hasilnya tadi jika selisih antara evaporasi dan presipitasinya adalah negatif, maka cenderung salinitasnya lebih rendah. Salinitas laut tertinggi ini ada pada
lintang 20 sampai 30 di dekat dengan khatulistiwa. Di ekuator dengan di lintang 30 dia relatif lebih rendah karena penguapannya berkurang. Nah, kemudian di beberapa tempat air dalam dan air permukaan itu dipisahkan oleh zona yang disebut sebagai zona halocline. Jadi halocline itu berasal dari kata halo atau halin, ini artinya terkait dengan salinitas. Line ini artinya adalah penurunan dari kata decline, penurunan. Sehingga kalau kita gambarkan misalnya dari salinitas yang rendah itu tiba-tiba menjadi tinggi. Jadi kalau di permukaan salinitasnya rendah, kemudian di kedalaman tertentu tiba-tiba dia tinggi. Nah, perubahan dari salinitas rendah menjadi tinggi secara tiba-tiba ini, misalnya, ini adalah zona halocline. Sehingga ada lapisan, misalnya di atas ini adalah salinitas misalnya 30, di bawahnya itu mungkin 35 dan sebagainya. Jadi ada lapisan air yang salinitasnya itu berbeda. Nanti di bagian kuliah yang lain kita bahas secara. Nah, di beberapa tempat salinitas itu berbeda-beda. Ada satu tempat yaitu di Laut Mati. Ini salinitasnya cukup tinggi. Di atas 40. Sehingga dengan kondisi seperti ini kita bisa mengambang di lautnya tanpa pernah tenggelam. Kenapa tidak bisa tenggelam? Karena densitas kita itu lebih kecil daripada densitas di Laut Mati. Tadi profil salinitas permukaan kita sudah jelaskan, ada hubungannya dengan letak lintang. Kemudian secara vertikal, kalau kita lihat gambarannya di sini, di bagian atas, ini salinitasnya itu lebih rendah, 34. Kemudian di bagian bawah itu salinitasnya lebih tinggi. Nah, perubahan dari salinitas yang rendah ke tiba-tiba tinggi ini disebut sebagai halocline. Di gambarannya kurang lebih seperti ini lapisannya, bagian-bagian dari distribusi salinitas secara vertikal. Kemudian air itu memiliki sifat fisik. Sifat fisik yang pertama terkait dengan air adalah faktor temperatur. Nah, air itu memiliki kapasitas panas yang cukup tinggi, sehingga untuk menaikkan suhu air sebanyak 1 gram sebesar 1 derajat Celcius itu membutuhkan energi yang cukup besar.
Kemudian untuk memisahkan antara hidrogen dengan oksigen itu juga membutuhkan energi yang besar. Nah, dengan sifat ini maka sifat air itu penting untuk menjaga suhu atau sebagai buffering thermal. Terutama untuk daerah lintang tinggi. Jadi artinya bahwa di bagian daerah tertentu ketika airnya hangat, kemudian dibawa ke daerah yang lintang tinggi yang relatif lebih dingin, sifat panasnya itu tidak cepat hilang. Nah, bagaimana hewan beradaptasi terhadap temperatur? Pada temperatur dingin, hewan akan mengurangi laju metabolismenya. Berbeda dengan manusia, kalau di tempat dingin pengennya makan terus. Tapi kalau hewan di air laut pada temperatur yang rendah, dia akan mengurangi metabolismenya. Untuk hewan yang tinggal di daerah yang lebih dingin, memiliki protein khusus yang sifatnya adalah anti beku, supaya jaringannya tidak membeku dan tidak kedinginan. Kemudian ada beberapa hewan yang memiliki warna lebih terang. Dia memiliki sifat lebih dingin dibandingkan hewan yang berwarna gelap. Sehingga di daerah-daerah yang dingin kita temui hewannya itu lebih berwarna terang dibandingkan dengan daerah-daerah yang hangat, hewannya lebih berwarna gelap. Kemudian ada beberapa hewan yang memiliki lapisan lemak untuk melindungi tubuh dari suhu yang dingin. Nah, kalau di salinitas tadi kita mengenal ada istilah halocline. Maka di temperatur ini kita mengenal ada istilah thermocline. Thermocline ini kebalikannya dari halocline tadi. Kalau halocline itu dari salinitas rendah tiba-tiba berubah menjadi salinitas tinggi, tetapi kalau thermocline itu dari temperatur tinggi tiba-tiba berubah ke temperatur yang rendah. Ini bedanya untuk daerah kutub di sini, ini yang garis lurus adalah kutub. Di kutub itu tidak ada thermocline. Yang ada thermocline paling banyak ada di daerah beriklim sedang dan daerah tropis. Nah, untuk daerah beriklim sedang itu biasanya terjadi thermocline yang berubah secara musiman. Jadi pada musim-musim tertentu thermocline-nya berubah-ubah. Nah, selain thermocline-nya yang berubah-ubah berdasarkan waktu, kedalamannya juga berubah-ubah. Jadi di bagian atas grafik di sini adalah ketika mulai thermocline. Bagian bawah ini adalah akhir dari thermocline. Pada bulan Maret ini tidak terjadi thermocline, artinya dari bagian atas sampai kedalaman kurang lebih 80 sampai 100 ini dia suhunya relatif sama. Pada bulan Mei di kedalaman 40 terjadi perubahan suhu yang mendadak dari sekitar 6,5
5 sampai dengan 7 tiba-tiba berubah mendekati suhu 4 derajat Celcius. Ini terjadi di kedalaman 40. Lalu pada bulan Juni, termoklinnya terjadi di kedalaman yang lebih dangkal. Sama dengan bulan Agustus, ini relatif lebih dangkal. Hanya membedakan antara Juni dengan Agustus ini suhu permukaannya yang lebih tinggi di bulan Agustus. Kapan termoklinnya berakhir? Di bulan Januari, termoklinnya terjadi di kedalaman hampir 100 meter. Kemudian di bulan November, termoklin terjadi di kedalaman kurang lebih sekitar 60 sampai dengan 70 meter. Di bulan September itu di kedalaman 20 sampai 40, sedangkan di bulan Agustus ini di kedalaman kurang dari 20 meter. Nah, faktor apa yang berpengaruh? Ini itu adalah terkait dengan cuaca, terkait dengan intensitas sinar matahari. Sinar matahari itu akan mempengaruhi suhu permukaan, ditambah dengan faktor yang lain seperti angin dan percampuran massa air yang menyebabkan termoklin yang berbeda-beda. Nah, salinitas dengan temperatur itu ternyata memiliki hubungan. Hubungan keduanya adalah bahwa keduanya itu akan menentukan densitas atau massa jenis air. Kalau kita lihat gambar di sini, ada temperatur, ada salinitas, dan densitas. Kecenderungannya, densitas itu akan mengikuti salinitas. Jadi dengan temperatur yang tinggi, maka salinitasnya cenderung lebih rendah. Jadi pada temperatur tinggi, salinitas itu akan cenderung lebih rendah dan densitas itu juga akan rendah. Jika temperatur turun, maka salinitas akan naik atau salinitas lebih tinggi dan densitas akan lebih tinggi. Kenapa di sini bisa terjadi? Ini terkait dengan sifat molekul air tadi. Kalau pada suhu yang tinggi, itu molekul-molekul airnya itu akan jarang. Ini pada suhu yang rendah, pada suhu yang tinggi. Nah, pada suhu yang rendah, molekul airnya ini lebih rapat. Ini pada suhu yang rendah. Sehingga rapat dia banyak menampung atau melarutkan salinitas. Karena dia lebih rapat, maka densitasnya bertambah. Itu hubungan antara temperatur, salinitas, dan densitas. Fungsi dari densitas itu adalah mengatur pergerakan dan stabilitas massa air laut. Kemudian sifat fisik selanjutnya selain temperatur adalah bagaimana kemampuan air itu menyerap bahang atau menyerap panas dari atmosfer ke lautan.
kita tahu bahwa sinar matahari itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda tergantung dari pancaran yang dikeluarkannya. Kemudian energinya juga berbeda-beda dan energi itu dikonversi dalam bentuk bahang ataupun panas. Kemudian sifat fisik lainnya, sifat dari air laut tadi sudah disinggung di awal bahwa ada kaitan antara temperatur dengan salinitas. Temperatur itu sifat fisik, salinitas adalah sifat kimia. Nah, korelasi dari keduanya akan menentukan densitas. Apa densitas adalah massa per unit volume. Jadi berapa berat molekul air di dalam satu unit volume atau meter kubik misalnya. Nah, densitas itu berbeda-beda berdasarkan fasenya, ada fase es, fase padat, fase cairan, dan fase densitas tertinggi itu pada suhu 4 derajat Celcius. Pada air murni itu kurang lebih sekitar 1000 gram per centimeter kubik atau 1000 gram per 1 liter air. Fungsinya adalah mengatur sirkulasi laut dalam, kemudian mengatur struktur dan stabilitas yang ada di kolom air. Nah, densitas itu merupakan fungsi dari suhu, salinitas, dan tekanan. Jadi ada hubungan antara suhu, salinitas, dan tekanan, di mana pada suhu yang rendah atau ketika terjadi penurunan suhu, maka salinitas akan meningkat, dan dengan densitas yang meningkat, maka densitas air itu akan jadi lebih tinggi. Kita tahu bahwa tekanan di air itu akan bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman. Suhu itu akan menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman. Dan salinitas dia lebih bervariasi. Tidak dipengaruhi oleh kedalaman secara pasti seperti temperatur dan tekanan. Ya, air yang bersalinitas lebih tinggi itu dapat diam atau dapat tinggal di atas air yang bersalinitas lebih rendah. Jika air yang salinitasnya tinggi itu memiliki temperatur yang lebih hangat dibandingkan pada salinitas rendah yang suhunya lebih dingin. Nah, perbedaan salinitas yang mencolok antara permukaan dengan kedalaman dan berubahnya secara tiba-tiba kita sebut tadi adalah zona Pycnocline. Kalau temperatur itu zonanya thermocline, salinitas adalah halocline. Berdasarkan kondisi thermocline, halocline, dan pycnocline tadi, maka kolom air itu bisa dibagi menjadi beberapa lapisan. Ada lapisan permukaan, ini kurang lebih sampai kedalaman 100 meter. Dan ini hanya merupakan 2% dari volume air laut. Di lapisan permukaan ini densitasnya rendah karena salinitasnya lebih rendah dan temperatur yang lebih tinggi. Lapisan kedua adalah lapisan pycnocline. Ini merupakan lapisan transisi antara permukaan dan lapisan dalam. Ini biasanya berada di daerah lintang rendah. Biasanya pycnocline berhubungan dengan thermocline. Tetapi di daerah lintang tengah atau lintang lebih tinggi, pycnocline itu akan sama dengan halocline. Kemudian lapisan bawah, lapisan dalam, ini biasanya airnya berasal dari permukaan di lintang tinggi.
di dekat kutub yang airnya dingin kemudian menjadi padat. Karena dia dingin dan padat, densitasnya lebih besar, maka kemudian dia tenggelam. Nah, kemudian setelah tenggelam dia akan mengalir karena akan didesak oleh massa air yang ada di atasnya, maka dia akan mengalir untuk mengisi lapisan yang lebih dalam lagi. Itu lapisan laut berdasarkan pycnoplane. Jadi kondisinya seperti ini antara lapisan thermocline, halocline, dan pycnoplane. Profil di lintang rendah tadi thermocline-nya itu akan diikuti oleh pycnoplane, sementara di lintang menengah pycnoplane itu cenderung mengikuti pola dari halocline. Secara melintang, jadi lapisan pycnoplane itu lebih dalam terjadi di lintang menengah, kurang lebih di lintang 30 di sini, baik di utara ataupun di selatan dari ekuator. Sementara di lintang tinggi di atas 60 derajat itu tidak ada lapisan atau pembagian berdasarkan perbedaan dari densitas, karena densitasnya cenderung lebih sama dari permukaan sampai ke lapisan yang paling dalam. Jadi tidak ada lapisan pycnoplane di lintang tinggi. Jadi hubungan antara thermocline dan pycnoplane di lintang yang berbeda, di lintang rendah itu terjadi thermocline dan juga pycnoplane, sementara di lintang tinggi ketika tidak ada thermocline maka pycnoplane-nya juga tidak terjadi. Kemudian sifat fisik selanjutnya adalah tekanan. Jadi semakin dalam kedalaman laut, maka tekanannya akan semakin tinggi. Air itu lebih berat daripada udara, sehingga setiap kedalaman 10 meter, tekanannya akan bertambah 1 atmosfer. Jadi semakin dalam, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, bagaimana hewan bisa beradaptasi dengan tekanan yang besar di perairan dalam? Ada beberapa metode yang dilakukan oleh organisme ini. Biasanya rangkanya lebih ringan, kemudian ototnya kecil, kemudian tingkat metabolismenya berbeda, pertumbuhan dan reproduksinya menjadi lebih kecil, lebih sedikit. Beberapa mamalia seperti ikan paus yang mampu menyelam sampai kedalaman ribuan meter, dia memiliki tulang rusuk yang dapat menyusut dan berkembang sesuai dengan tekanannya. Jadi tulang rusuknya elastis. Kemudian sifat lain dari air laut ini adalah tingkat keasaman atau pH. pH ini berperan dalam tingkat kelarutan garam ataupun salinitas. Secara umum ini skala pH mulai dari pH 0 dan sampai dengan pH tertinggi. Dari mana pH air laut? Ini berasal dari reaksi antara air dengan karbon dioksida akan membentuk asam karbonat. Ketika asam karbonat ini melepaskan unsur H positif dan membentuk ion bikarbonat, di sini ada unsur H yang bebas. Di sini terjadi perubahan pH karena jumlah ion H-nya itu akan. Nah, pada proses yang berbeda maka akan menghapus elemen yang berbeda. Misalnya HCO3 asam karbonat tadi dan Ca itu digunakan secara biologis sehingga dia akan
cepat hilang dari perairan. Maka senyawa dan unsur ini merupakan persenyawaan kimia yang sifatnya adalah non-konservatif. Sementara Na dan Cl itu sangat lambat untuk diserap oleh partikel-partikel yang lain, oleh senyawa-senyawa yang lain ataupun secara biologis, sehingga disebut sebagai senyawa konservatif. Dia konservatif atau tidak biasanya ditentukan dengan resident time atau waktu tinggal yang berbeda. Kemudian ditentukan bagaimana kecepatan reaksinya, bagaimana kebutuhan dari organisme atau biota laut terhadap unsur atau persenyawaan tersebut. Selanjutnya, air sebagai pelarut itu juga bisa melarutkan gas selain melarutkan partikel-partikel padat yang lain. Apa saja gas yang dilarutkan? Yang dominan ada oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Dari mana dia melarutkan? Dari atmosfer. Proses pelarutan itu akan lebih baik pada air yang sifatnya lebih dingin. Sehingga biasanya gas-gas ini lebih mudah dilarutkan pada air yang dingin. Kemudian kehidupan hewan ini dapat merubah kimia dari gas. Hewan misalnya dia berrespirasi, dia akan mengambil oksigen, kemudian dia melepaskan karbon dioksida, sehingga jumlahnya akan bervariasi. Nah, kedalaman 500 meter ke bawah, oksigen itu bisa dikatakan sudah tidak ada lagi, atau oksigennya habis, karena digunakan oleh bakteri untuk proses dekomposisi dan respirasi. Sehingga hewan yang berada di kedalaman ini biasanya dia memiliki insang yang besar, kemudian hemoglobinnya sudah termodifikasi, sehingga mampu bertahan pada kondisi oksigen yang rendah. Kemudian sifat lainnya dari air laut adalah mampu menyerap cahaya. Fungsi cahaya ini adalah untuk merubah senyawa anorganik menjadi organik. Kita kenal dengan istilah fotosintesis. Kemudian sinar matahari itu hanya mampu menembus sampai kurang lebih kedalaman 100 meter saja dari permukaan. Kemudian kemampuan cahaya menembus itu berbeda-beda tergantung dari kedalaman. Inilah mengapa lautan itu kita lihat seolah-olah berwarna biru, karena warna biru merupakan warna yang paling mampu menembus sampai kedalaman yang lebih dalam dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Warna merah ini paling cepat diserap oleh air, sehingga jarang kita melihat air itu berwarna merah. Kalau di perairan dalam, hewan berwarna merah itu tidak akan tampak atau tidak terlihat. Nah, cahaya yang masuk itu selain diserap, kemudian dia akan dirubah menjadi energi, dalam hal ini adalah energi panas. Sisanya hanya 100% cahaya saja yang sampai kedalaman lebih dari 100 meter. Penyerapan itu tergantung dari panjang gelombang cahaya yang masuk. Dikatakan di laut terbuka, cahaya biru itu yang paling dalam mampu menembus ke perairan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan panjang gelombang misalnya, di sini ternyata panjang gelombang sinar atau cahaya merah itu yang lebih panjang, tetapi dia paling mudah diserap oleh atau difilter oleh air laut. Sedangkan biru, dia panjang gelombangnya lebih rendah, tapi dia mampu menembus sampai kedalaman yang lebih dalam.
Nah, kalau di pantai atau di dekat daratan yang pantainya keruh, air itu hanya sampai ke kedalaman kurang lebih sekitar 20 meter saja. Biasanya airnya itu kalau kita lihat akan berwarna kuning hingga kehijauan. Karena ini memantulkan cahaya yang bisa diserap sampai kedalaman tersebut. Di cahaya biru itu paling mudah diserap oleh partikel-partikel lain yang ada di air di dekat pantai ini. Jadi di dekat pantai biasanya itu airnya itu banyak mengandung partikel-partikel lumpur dan sebagainya sehingga cahaya biru akan diserap. Nah, berdasarkan keberadaan cahaya, maka laut dibagi menjadi dua bagian. Ada zona yang bisa atau mendapatkan cahaya namanya zona fotik, ada zona yang tidak mendapatkan cahaya atau zona afotik. Sifat air selanjutnya adalah menghantarkan gelombang suara. Jadi air itu juga sebagai penghantar gelombang suara sehingga kita bisa menggunakan peralatan untuk mendeteksi kedalaman, untuk melihat ada tidaknya ikan dengan menggunakan gelombang suara. Bagaimana ikan paus berkomunikasi dengan ikan yang lainnya itu juga menggunakan gelombang suara yang disebarkan oleh air laut. Atau sinyal yang dihantarkan atau disampaikan oleh kapal selam itu juga melalui air laut. Nah, di laut itu ada kedalaman tertentu di mana gelombang suara itu dapat dihantarkan lebih cepat dan mampu menempuh jarak yang cukup jauh. Zona itu berada pada kedalaman kurang lebih antara 0,5 sampai 1,5 km. Di bagian ini suara itu bisa dihantarkan sangat cepat dan bisa dalam jarak yang jauh. Sehingga kalau ada kapal selam di zona kedalaman ini itu akan mudah diketahui oleh lawan atau musuhnya. Atau kalau ikan paus mau berkomunikasi dengan ikan paus lainnya, dia akan masuk ke kedalaman antara 0,5 sampai dengan 1,5 km ini. Zona itu disebut sebagai saluran SOFAR atau SOFAR channel. Jadi di kedalaman ini ada sebuah channel yang gelombang suara itu tidak terdispersi, tidak dibiaskan. Ya, suaranya akan sampai pada jarak yang jauh. Nah, itulah pembahasan kita tentang karakteristik dari air laut secara fisika, secara kimia. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dalam kuliah oceanografi umum kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.